Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita rahmat dan hidayah beserta kesehatan. Selawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Baik, perkenalkan, saya atas nama Usma, NIM 10543110259, kelas PPKN 19A. Baik, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat penelitian, tujuan penelitian, jenis-jenis penelitian. Baik, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang hakikat penelitian, di mana metode penelitian hakikatnya adalah cara untuk mengumpulkan data untuk kegunaan atau tujuan tertentu dengan 3 ciri khusus, yaitu pertama rasional, yang kedua empiris, yang ketiga sistematis. Di mana ciri khusus metode penelitian yang pertama rasional dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, bukan yang bersifat irasional. Di mana yang kedua empiris, data yang dikumpulkan berbasis fakta lapangan yang diambil berdasarkan panca indera. Yang ketiga sistematis, di mana pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah yang tertentu. Data yang telah dikumpul kemudian dianalisis kevalidannya melalui pengujian reliabilitas, data yang konsisten, dan objektivitas sesuai data empiris. Karena pada umumnya data yang reliabilitas dan objektivitas memiliki kecenderungan memiliki kevalidan, meskipun data yang reliable belum tentu valid dan data yang objektif belum tentu valid. Contoh data reliable yang tidak valid adalah setiap hari mahasiswa mengatakan pergi ke kampus untuk kuliah. Hal tersebut dikemukakan secara konsisten dari waktu ke waktu, namun kenyataannya tidak setiap hari ada kuliah di kampus. Contoh data yang objektif namun tidak valid adalah dari 50 orang mahasiswa, 49 atau 90% yang mengatakan bahwa Hartono adalah ketua HMI, dan hanya 1 orang atau 2% yang mengatakan bukan, padahal yang benar adalah yang 1 orang. Tujuan penelitian ada 3. Yang poin pertama yaitu penemuan, poin kedua pembuktian, poin ketiga pengembangan. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari poin pertama yaitu penemuan, di mana berarti bahwa penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yang sangat terbaru sehingga belum ada penelitian yang sebelumnya yang pernah dilakukan terkait dengan yang diteliti, sehingga hasil penelitiannya berupaya untuk menemukan sesuatu yang baru. Contohnya adalah penemuan yang mengendalikan bolos sekolah yang paling efektif. Nah, di sini poin kedua, di mana poin kedua pembuktian memiliki makna bahwa penelitian dilakukan untuk membuktikan hal-hal yang sangat bersifat meragu-ragukan, sehingga dengan hasil penelitian hal tersebut bisa dipercayai. Contohnya pembuktian tentang hubungan antara keterlibatan dalam organisasi dapat menghambat penyelesaian studi mahasiswa. Nah, di sini poin ketiga yaitu pengembangan memiliki makna bahwa penelitian yang dilakukan untuk lebih memperdalam pengetahuan yang telah ada sebelumnya. Contohnya pengembangan sistem pelayanan mahasiswa dalam bentuk online. Yang keempat,
Penolakan memiliki makna bahwa penelitian yang dilakukan untuk menolak pengetahuan yang sebelumnya ataupun menjadi eksistensi dari pengetahuan yang telah ada. Contohnya penelitian yang tentang sistem pendidikan yang menindas secara umum hasil-hasil penelitian yang akan digunakan untuk memecahkan masalah dan mengantisipasi suatu masalah yang ada dalam masyarakat. Dan di sini jenis-jenis penelitian, di mana jenis-jenis penelitian yaitu ada dua. Di mana poin pertama yaitu penelitian yang berdasarkan pada tujuan penelitian, yaitu tentang penelitian dasar, penelitian pengembangan, dan penelitian terapan. Di mana poin kedua penelitian yang berdasarkan pada tingkat keilmian tentang tempat penelitian terbagi menjadi penelitian eksperimen, penelitian survei, dan penelitian naturalistik. Di mana selain itu penelitian dapat dibagi menjadi murni, dasar, dan penelitian terapan. Penelitian yang murni, dasar dengan penelitian terapan hakikatnya susah untuk dibedakan karena antara keduanya tidak terpisahkan antara satu dengan lainnya karena terletak pada satu garis kontinun. Poin pertama, penelitian dasar berkaitan dengan penemuan ilmu yang akan diterapkan dalam kehidupan untuk memecahkan masalah-masalah yang bersifat praktis. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menemukan pengetahuan yang baru. Nah, poin kedua yaitu pengembangan berkaitan dengan pengembangan ilmu yang diterapkan dalam kehidupan untuk memecahkan masalah-masalah yang bersifat praktis. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengembangkan produk-produk yang akan dikembangkan dalam dunia pendidikan ataupun lebih khusus dalam pembelajaran. Poin ketiga, penelitian terapan berkaitan dengan penerapan hasil penemuan dan pengembangan ilmu yang diterapkan dalam kehidupan untuk memecahkan masalah-masalah yang bersifat praktis. Nah, tujuan utama penelitian ini adalah untuk memecahkan berbagai permasalahan sosial dari berbagai pendapat. Dari berbagai pendapat dapat ditarik benang merahnya bahwa penelitian pengembangan hakikatnya merupakan jembatan penghubung dari penelitian dasar, di mana hubungan penelitian dasar dan penelitian pengembangan dan penelitian dasar dapat kita lihat dari penerapan hasil penelitian, pengembangan produk penelitian, penemuan ilmu yang baru melalui penelitian. Di mana poin pertama, metode penelitian eksperimen merupakan metode penelitian yang bisa dilakukan dalam laboratorium dalam kondisi yang terkontrol tanpa pengaruh dari luar. Nah, di mana metode penelitian eksperimen memiliki tujuan untuk mengetahui aktivitas dari suatu perlakuan yang diberikan terhadap sesuatu. Nah, poin yang kedua yaitu metode penelitian survei merupakan penelitian untuk mendapatkan data dalam suatu lokasi tertentu dengan berbagai cara seperti menyebarkan angket, tes, ataupun wawancara. Nah, yang poin ketiga ini metode penelitian naturalistik, yaitu merupakan penelitian yang dilakukan tanpa pada lingkungan alamiah yang sangat berbeda dengan eksperimen yang dilakukan bukan pada lingkungan alamiah. Penelitian ini berdasarkan pandangan subjektif sumber data bukan dari pandangan subjektif peneliti. Di mana peneliti survei RSM juga merupakan jembatan penghubung antara eksperimen ristik dengan naturalistik. Risk dapat dilihat yaitu naturalistik lingkungan alamiah, tetapi tidak ada perlakuan, di mana survei lingkungan alamiah dan ada perlakuan, dan di mana di sini lingkungan buatan dan ada perlakuan. Nah, seperti itu. Nah, di mana juga di sini
terdapat metode penelitian dalam dua pendekatan penelitian, yaitu metode kulatif dan kuantitatif, di mana di sini poin pertama yaitu experience risk dan survey risk rate termasuk penelitian kuantitatif, di mana poin kedua naturalistic risk termasuk penelitian kulatif, di mana poin ketiga yaitu bis risk ini dapat pada umumnya menggunakan penelitian kualitatif dan kuantitatif, di mana penelitian dengan menggunakan metode kuantitatif bisa disebut dengan metode tradisional, karena metode penelitian kuantitatif sudah lama sekali digunakan dalam penelitian metode sintetif. Nah, di mana karena metode kuantitatif memenuhi kaidah-kaidah alamiah yang empiris, objektif, rasional, dan sistematis. Metode positif karena metode kuantitatif berdasarkan pada filsafat positif, dan metode survei, di mana karena metode kuantitatif dapat ditemukan dan dikembangkan berbagai step baru, sedangkan metode kualitatif sering disebut dengan metode modern karena metode kuantitatif relatif baru dalam dunia penelitian. Metode heuristik karena penelitian kuantitatif kurang terpola, di mana karena metode kualitatif berdasarkan pada filsafat post-probabilistik dan metode interpretif karena metode kuantitatif berdasarkan hasil interpretasi penelitian terhadap data lapangan. Baik, cukup itu saja yang bisa saya jelaskan pada pembahasan kita, di mana mengenai hakikat metodologi penelitian, tujuan penelitian, jenis-jenis metodologi penelitian. Mohon maaf apabila ada salah kata yang saya ucapkan. Kurang dan lebihnya saya mengucapkan terima kasih banyak. Bilai bisabil haq, pastabikul herat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.